Oke, kita lihat perincian ya, rincian dari setiap komponen dari S-bar tadi ya. Situation, ini artinya kita mencatat kondisi pasien yang mengkhawatirkan, yang membahayakan gitu ya, akibat dari penggunaan obat. Kemudian untuk background-nya, kita catat latar belakang penggunaan obat, kenapa pasien sampai mendapatkan obat itu kita harus sampaikan juga ya secara lisan pada dokter maupun nanti kita catat dalam rekam medik. Kemudian assessment, lakukan penilaian ya terhadap data situation dan background tadi. Nah, di mana pada saat melakukan assessment kita harus berpatokan atau mengacu pada literatur ya, baik itu farmakoterapi ya, kemudian bukti-bukti ilmiah maupun panduan pengobatan ya, literatur yang memang digunakan di rumah sakit itu sendiri atau yang digunakan di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Artinya pada saat menentukan asesmen pasien ya, kita melakukan asesmen terhadap pasien harus selalu dilandasi dengan bukti dan literatur yang dapat kita pertanggungjawabkan. Tidak boleh berdasarkan opini pribadi atau pendapat pribadi kita, misalnya bahwa ini misalnya obatnya salah dan sebagainya atau dosisnya keliru, nggak boleh. Harus ada dasar yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, dasarnya itu kita bisa menggunakan rujukan, literatur, guideline-guideline terapi, maupun bukti-bukti ilmiah ya dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian untuk rekomendasinya, ini catat rekomendasi ya dan sampaikan pada klinisi terkait hasil asesmen ya, termasuk persetujuannya tadi. Kalau dokternya menyetujui, harus tertulis menyetujui disertai paraf. Kalaupun tidak menyetujui rekomendasi yang kita sampaikan, maka juga harus tertulis ya. Jadi setelah kita menyampaikan secara lisan pada klinisinya langsung ya, maksudnya bisa by phone, by telepon atau juga ketemu langsung, tetap harus ada dokumentasi tertulis yang diparaf, diketahui gitu ya oleh klinisi terkait. Oke, kita lihat ya langsung ke contoh kasusnya. Misalnya ini ada pasien Nyonya AM, 56 tahun ya, berat badannya 78 kilo, tinggi badan 160 cm, dibawa ke rumah sakit dengan keluhan mual muntah, pusing, dan penglihatan kabur ya ini, mohon maaf, penglihatannya kabur. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 ya, namun tidak rutin mengkonsumsi obat antidiabetiknya. Nah, hasil observasi tanda-tanda vital, ini tekanan darahnya 150/90 ya, kemudian suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, nadi 72 kali per menit, respiration rate 16 kali per menit, dan GDS batas waktu 600 mg per dl ya. Tentunya ini sangat tinggi nilainya ya. Nah, hasil anamnesa dokter, pasien ini dinyatakan mengalami hiperglikemia, ya bisa kita lihat juga sebetulnya dari GDS-nya, dan diberikan terapi infus NaCl, ya tentunya ini pasien rawat inap, insulin pump, ya IV, insulin pump ya, 20 unit per 30 menit, dan injeksi ranitidin. Nah, beberapa hari setelah itu, apoteker melakukan visit, ya visit bangsal. Jadi saat visit bangsal, apoteker menjumpai pasien ini mengalami lemas nih. Jadi keesokan harinya, apoteker melakukan visit bangsal, ternyata pasien yang diberikan terapi ini ya, ini mengalami lemas, kemudian keringat dingin dan gemetar. Kemudian hasil pemeriksaan GDS-nya menunjukkan 60 mg per dl, jadi sangat rendah ya, terlalu rendah. Nah, apoteker segera menghubungi dokter via telepon untuk menghentikan insulin pump. Oke, kita lihat dulu. Nah, untuk metode SBAR ini ya, situationnya kita sampaikan pada dokter bahwa pasien mengalami lemas, keringat dingin, dan gemetar, serta hasil pemeriksaan GDS-nya menunjukkan nilai 60 mg per dl. Kemudian kita sampaikan background-nya.
pasien ini awalnya masuk rumah sakit karena mengalami hiperglikemia. Kemudian di rumah sakit diberikan terapi insulin pump dengan dosis sekian, boleh ya sebetulnya dengan dosis sekian lebih detail untuk mengatasi hiperglikemia. Nah, asesmennya dari kita, asesmen apoteker ya, lemas, keringat dingin, dan gemetar dan GDS, pasien ini menunjukkan tanda dan gejala dari hipoglikemia. Yang mana hipoglikemia ini dari studi literatur, ya, dari farmakoterapi, dari guideline, dari IBM misalnya, ini dapat disebabkan karena pemberian insulin pump. Dalam hal ini misalnya dosis insulinnya belum sesuai. Rekomendasinya apa? Selalu disampaikan rekomendasi atau penyampaian rekomendasi oleh seorang apoteker dengan bahasa yang santun, ya, tidak penuh tidak menjustifikasi, ya. Ingat, karena ini kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, sehingga perlu menjaga apa namanya, ya perlu menjaga sopan santun, ya, termasuk saat komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, ya. Nah, rekomendasi kita disarankan atau dipertimbangkan misalnya untuk menghentikan insulin pump terlebih dahulu sampai memang kondisi pasien membaik, ya. Nah, disarankan juga pemberian infus dextrose 10% untuk membantu mengembalikan gula darah pasien ke normal karena tadi kan terlalu rendah, ya, hipoglikemia. Nah, ini terlihat sedikit perbedaan, ya, antara asesmen di SOAP dengan assessment di SBAR, ya, di SBAR ini. Meskipun secara prinsipnya sebetulnya sama, ya. Di menilai permasalahan terkait dengan penggunaan obat, hanya mungkin penyajiannya, ya, penulisannya berbeda, metodenya juga tadi ini secara lisan, SOAP biasanya tertulis, ya, di CPPT pasien, ya. Nah, ini sedikit berbeda mungkin di sana. Oke, nah ini gambaran dari metode SBAR, ya, pendokumentasian penggunaan obat pasien dengan menggunakan metode SBAR, ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti saat bisa kita diskusikan saat di kelas jika ada hal-hal yang belum dapat dipahami.